Dari situ Mas Asrul kemudian kuliah. Betul. Kuliah, lalu kuliah di Saya kuliahnya California ya? California State Oke. University Sacramento. Saya korban ekonomi krisis. Mas. Ya. Masuk kuliah Saya masuk kuliah 95. 95, jadi 97 oke. kan pas tengah-tengahnya itu. Ya, ya. Jadi waktu itu jujur saya sebenarnya nggak lulus SMA, Mas. Jadi ada mistake sedikit itu. Waktu saya ke Kansas, saya itu seharusnya kelas 10. Oke. Karena lulus SMP dari Indonesia. 9 kan ya? Tapi dari ketika SMP. saya ngambil placement testnya, saya dianggap kamu cukup buat kelas 11. Jadi saya dilompatin ke Satu kelas 11. Oke, setahun. dilompatin. Itu ketika saya mau ngelanjutin, itu bermasalah gitu. Karena belum step berikut, sebelumnya belum ya, oke, saya harus ada ngulang setahun kan, kelompat. wah tanggung, walaupun sebenarnya nggak apa-apa, tapi tanggung gitu. Terus waktu di California, saya coba kalau di Amerika itu kan ada percaya tidak boleh menghalangi pendidikan seseorang. Jadi saya waktu itu disuruh ngambil tes masuk universitas, Oke. tes universitas, mampu nggak kamu gitu. Ternyata juga lolos gitu. Oke, meskipun tadi SMA-nya cuma lompat. setahun Oke, ya. Terus kemudian, tapi waktu itu kamu harus ngambil sekolah bahasa dulu gitu. Jadi saya ngambil sekolah bahasa 6 bulan, habis itu kuliah, tapi kuliahnya nggak langsung universitas. Oke. Saya di college dulu, junior college, Oke. 2 tahun di... Kayak penyetaraan gitu ya? Betul, Kalau untuk Jerman kayak student ngejar college ya? general education-nya ya. Ya. Jadi saya 2 tahun di Sacramento City College, di junior college, yang bisa waktu itu di situ. Kemudian baru pindah ke university untuk 2 tahun S1-nya kayak gitu. Nah, waktu itu saya sebenarnya pas 97 kan itu. Ya. Saya waktu itu, ini bukan nyombong tapi agak bangga juga sih, TOEFL saya 630. Wow. Kemudian Hampir mentok. GPA saya 3,81 apa 87 saya lupa kayak gitu. Jadi saya bisa milih mau kuliah di mana aja waktu itu. Pilihan saya waktu itu karena yang dekat di California kan Berkeley. Kalau di Indonesia dulu kan terkenal banyak menteri dari Berkeley kayak gitu kan ya. Terus oke, saya daftar ke situ. Saya ngambil TOEFL-nya di situ malah dan di Berkeley ternyata itu diterima. Terus kemudian saya kangen Kansas. Saya daftar juga University of Kansas. Oke. Diterima juga sebenarnya kayak gitu. Terus Chrismon. Mulai dan 97, 98. junior college kan murah. Kalau di Amerika kan murah sekali itu. Kayak hanya satu semester hanya $1.500 atau apa kayak gitu. Pendidikan di sana murah gitu. Karena kan banyak disubsidi pemerintah ya. Kemudian tapi kalau mau masuk Berkeley waktu itu puluhan ribu per tahun ya. Kemudian ke Kansas pindahannya juga costly. Jadi saya bilang ke orang tua waktu itu, udah jangan khawatir, toh saya tinggal 2 tahun. Saya cari kampus di sini aja yang state, yang negeri, yang lebih murah. Habis itu jadi supaya nggak berat di biaya dan lain-lain, saya juga kerja. Jadi waktu itu saya kuliah di California State University Sacramento. Jurusan apa Mas? Marketing. Oke. Harusnya maunya advertising tapi ada nggak cocok sama dosen. Cerita panjang lagi. Jadi akhirnya ke international marketing. International marketing. 2 tahun kelar. Dalam situasi krisis dan memberikan kebebasan kepada orang tua, tenang aja, saya akan urus semua diri sendiri. Saya urus sendiri. Saya kerja jadi pelayan restoran, cuci piring, jokiin tesnya teman-teman. Dan Indonesia? Iya, Asia. Oh, Asia. Bukan hanya Indonesia, Asia. Kemudian jadi saya ada masuk kelas-kelas yang pakai nama orang karena ngambilin tesnya mereka. Lumayan Mas, satu tes $1.000. Zaman itu. Ini teman-teman yang nonton mungkin ada yang saya ambilin dulu tesnya. Kemudian ya alhamdulillah ya lulus cum laude gitu, maksudnya mungkin bakat sekolah aja lah, bukan berarti saya rajin juga kayak gitu. Bakat sekolah aja. Terus kemudian orang tua waktu itu datang dan ayah, abah, ibu dari Indonesia maupun bapak ibu angkat saya semuanya datang waktu saya wisuda. Jadi aneh, ini orang tua saya yang mana sebenarnya kayak gitu. Terus waktu itu saya ingat banget abah saya bilang terima kasih ya gitu. Kenapa? Kan saya nggak pernah ngunjungin kamu, nggak pernah perhatiin kamu, dan karena teman-teman abah banyak yang anaknya bermasalah ketika di luar negeri segala macam. Apalagi pas krisis. Ya, apalagi pas krisis, kamu tidak masuk penjara, kamu tidak ngerusak anak orang, dan kamu lulus on time, pokoknya kayak gitu. Nggak membebani orang tua lebih banyak. Betul. Jadi ya makasih. Terus habis itu gimana, mau lanjut S2 atau mau pulang dulu gitu? Saya mikir waktu itu saya pengen pulang dulu, kerja dulu setahun, habis itu ngambil S2 maunya kayak gitu. Tapi terus ketika pulang,
ya kan waktu itu di perusahaan orang tua kan, Ya. bikin halaman anak muda yang namanya Deteksi itu. Awal-awal 2000 tuh ya? Tahun 2000 itu. Persis tahun 2000 Persis ya, tahun milenial. 2000. Saya pulang Februari tahun 2000 ya. Kemudian bikin itu dan kayaknya orang tua mungkin secara nggak langsung juga dorong-dorong supaya nggak berangkat lagi kayak gitu. Karena dikasih tugas terus gitu, dikasih Supaya nggak pergi. kayaknya saya nggak tahu. Oke. Ya, tapi kayak didorong-dorong terus kayak misalnya waktu itu bikin banyak kegiatan-kegiatan termasuk salah satunya DBL. Ya, ya. DBL waktu itu hanya di Jawa Timur, teman. Kenapa nggak kamu bikin di Indonesia? Ya udah, saya iseng aja bikin. Kan masih anak muda kan banyak energinya, bikin aja seluruh Indonesia. Terus ternyata ya jadi Besar seperti sekarang ya. mainan saya gitu. Sebelum jauh ke sini Mas Hasrul, tadi kan Mas Hasrul di awal dijauhkan Abah dari jurnalistik. Ya. Lalu dikunjungi dan didatangi, kelar semua nih, kayaknya bisa mengatasi persoalan dengan sangat baik, lalu pulang dan terjun ke jurnalistik. Berarti ada perubahan di Abah nih ya? Bisa menerima itu? Kayaknya iya. Dan waktu itu juga terus terang bapak angkat saya juga sering ke Indonesia dijadikan konsultan perusahaan juga, karena ini orang bisa ngajarin anakku, berarti bisa ngajarin yang lain. Jadi yang desain basic layout segala macam sebenarnya bapak angkat saya. Desain perubahannya waktu itu. Iya. Jadi kita nggak pakai konsultan, itu bapak angkat saya di Kansas yang desain yang sekarang dipakai grup sampai itu sekarang, yang bikin bapak angkat saya gitu. Jadi ya mungkin dia lihat tuh anakku bisa diajarin, berarti dia bisa ngajarin yang lain gitu. Nah terus ya itu dikasih beban terus. Mungkin tipping point-nya bukan karena beliau membiarkan ya. Saya kan pada akhirnya saya 17 tahun di sana. Tapi saya baru jadi direktur setelah 12 tahun. Bahkan saya sempat lupa digaji selama 6 tahun. Ya bukan lupa digaji. Dan yang menuntut gaji waktu itu bukan saya, istri saya. Oh, ini kerja tapi kok nggak ada gajinya? Aduh, Pak, kita ini nggak ada uang katanya. Saya nggak digaji sampai setahun saya menikah itu istri saya baru nyadar kita itu nggak digaji kayak gitu. Terus akhirnya baru setelah itu punya proper gaji setelah 6 tahun, jadi direktur setelah 12 tahun. Dan mungkin terus terang tipping point-nya bukan karena beliau mengizinkan, tapi waktu itu beliau sakit kan. Tahun 2006-2007 beliau sakit liver ya. Kemudian harus banyak di luar negeri, 2 tahun di luar negeri, menunggu transplantasi. Setelah transplantasi juga masih 6 bulan di luar negeri. Dan ketika itu terjadi, dia nggak mungkin bisa ngelihat saya dan gangguin saya karena dia harus fokus pada dirinya sendiri. Untuk pengobatannya ya. Dan itu juga beruntung buat saya, kenapa? Saya nggak ada yang gangguin juga gitu. Jadi saya bisa lebih eksplorasi apa yang saya maui dan segala macam. Dan itu mungkin karena saya tahu banyak teman-teman saya yang second generation kesulitannya adalah orang tuanya sendiri sebenarnya. Karena masih nempelin, gangguin, dan kemudian ya pasti ada politik office-nya yang terkait dengan keluarga yang lain segala macam. Dan saya selalu diingatkan, kamu itu anak saya, jadi kalau yang lain nilainya 7, kamu nggak boleh 8, kamu harus 9 gitu. Tapi buat saya itu bukan beban, saya kan kalau ngerjain sesuatu saya suka, saya pengen optimal, total kayak gitu. Nggak pulang, itu ya saya terbiasa kayak gitu. Jadi ya, dan mungkin ya tipping point-nya justru karena beliau sakit itu. Ya, jadi alhamdulillah sembuh ya. Ada keleluasaan yang diberikan. Kemerdekaan. Nah, modal untuk bikin sesuatu yang dalam pikiran. Tidak akan ditanyai, tidak akan diganggu. Toh beliau paling lihatnya kan hasil laporan akhir tahun bagaimana kan. Selama itu baik-baik saja kan nggak apa-apa. Makanya saya selalu bilang kalau ada seminar atau bicara dengan second generation, bagaimana caranya supaya keluar dari bayangan orang tua. Kamu nggak usah mikirin itu gitu. Kan kamu nggak mungkin dipecat jadi anak, aku bilang kayak gitu. Ya kalau kamu pengen sesuatu, dia kira-kira nggak setuju, bohongin aja dulu, aku bilang kayak gitu. Kalau hasilnya baik kan dia seneng juga gitu. Kalau hasilnya baik dia pasti seneng, kalau nggak emang kamu mau diapain? Tapi beruntung Abah itu punya anak yang bertanggung jawab dan kemudian memberikan kepercayaan dan kepercayaannya terbukti di akhir. Kalau enggak, ya kan banyak juga yang saya nggak bisa komen juga sih itu, karena banyak juga yang kayak gitu. Saya tahu teman-teman saya juga banyak kayak gitu, dan saya punya sahabat juga yang kasihan, yang dia sebenarnya sangat-sangat mampu, sangat istimewa, tapi orang tuanya terlalu memagari sehingga akhirnya dia tidak bisa eksplor dan akhirnya malah negatif semua gitu. Hubungan orang tua dan anak jadi nggak baik, perusahaan juga jadi nggak sehat kayak gitu. Jadi ya Pak Dahlan itu kan juga punya kemampuan let go yang kuat gitu. Jadi ya untuk banyak hal, wawancara terakhir juga ngobrol soal Japos itu. Dan dia selalu ngomong kalau kemana-mana, saya beruntung saya waktu itu 2 tahun tidak bisa bekerja itu, karena itu
memberi kemerdekaan kepada orang-orang, bukan hanya anak tapi juga kepada tim untuk saya bisa untuk bekerja mandiri ya. Mandiri. Oke. Jadi ya mungkin kayak gitu. Tapi ketika beliau memutuskan keluar dari dunia media dan dari grup Jawa Pos dan meminta saya ditanya, kamu gimana ya? Saya keluar juga gitu. Kenapa? Saya di sini kan untuk bantu Abah gitu. Kalau Abah nggak di sini, buat apa saya di sini? Saya mumpung saya masih cukup muda untuk mengambil sesuatu yang lain. Bikin ya? yang lain, yang bikin legasi sendiri gitu. Akhirnya ya 2017 itu ya saya keluar juga dan DBL kan ikut saya, kemudian ya fokus di DBL ini, apalagi waktu itu juga akuisisi Persebaya. Jadi waktu itu juga punya kesibukan yang banyak ya. Yang banyak dan itu di passion saya di olahraga gitu. Passion saya di olahraga. Kemudian saya ingat waktu itu 6 bulan kemudian, pertengahan 2018, Abah nanya, gimana? Kamu ada post power syndrome kan? Kan pasti ada kayak gitu kan, post power syndrome. Tapi dari pimpinan tinggi. Enggak gitu. Kenapa? Saya malah merasa lebih jadi pengusaha sekarang. Karena ini, sorry Bah, this is mine. Gitu. Ini mainan saya, ini bukan mainan Abah kayak gitu. Jadi saya malah lebih explore dengan, karena dulu saya nggak mungkin bisa 100% ke DBL karena saya harus pikirin korannya yang ini juga, yang utama gitu. Juga, ya. Nah ini kan sekarang full. Kalau nggak mungkin bisa. Dan Mas Hasrul nggak dalam posisi bayang-bayang Abah juga, karena ini sesuatu yang sifatnya Mas Hasrul bangun dari awal dan itu kayak ini yang gue lahirin kan gitu. Betul. Kayak gitu. Gini, memang harus diakui bahwa banyak orang seperti saya dan banyak anak second generation, baik itu di dunia bisnis maupun politik, ada yang namanya legacy. Maksudnya privilege ya. Kita ini punya privilege. Saya punya privilege, banyak anak-anak pengusaha, anak-anak politik dapat privilege. Tapi nggak semua orang yang punya privilege bisa melakukan. Persis. Jadi kita harus fair juga melihatnya. Fair juga melihatnya. Nah, apakah saya ini juga termasuk yang punya privilege bisa maksimalkan, orang lain yang menilai gitu. Tapi jangan dijudge dulu semuanya di awal. Karena privilege. Iya. Karena yang banyak kok yang punya privilege nggak ngapa-ngapain juga banyak. Gitu. Begitu juga sebaliknya, yang nggak punya privilege sama sekali dan bisa juga. Ya. Maksudnya ya hidup kan kita, ya kita yang mau kita yang dapat. Gitu.